Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebice yang ada di rumah pemirsa PAL TV yang hari ini sudah standby nonton di PAL TV di program Halo Palembang. Pokoknya 1 jam ke depan ini bakal ngerewangi Bang Cebice dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Pagi hari ini berewang dengan aku Bang Cek Midun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan. Semangat pagi pemirsa di hari Senin biasa mengawali aktivitasnya, mudah-mudahan hari ini gaweannya lancar dan juga caknya cuaca kita sudah mulai seger Betul. Apakah kita sudah bakal masuk ke musim hujan ini? Wah, mudah-mudahan ya. Awal bulan November sebentar lagi lah, bulan 12. Ya. Tidak terasa bakal masuk ke tahun 2024. Wah, ini menjadi tahun penentuan. Ya. Kira-kira nak dibawa kemana Kota Palembang nih, Midun? Betul. Wah. Nah, berhubungan dengan Kota Palembang, kita hari ini narasumbernya Cek Susan ini adalah putra asli Kota Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wah. Yang memang kiprahnya sudah sampai ke nasional. Luar biasa. Kita Ini langsung kenalan baik, Cek Susan dan juga pemirsa yang di rumah. Ini narasumber kita yang hebat hari ini yang berkesempatan untuk mampir ke studio PAL TV. Ada Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Salam semua. Wah. Ya, sudah sarapan Pak Sudah. Semangat. Sarapan uang Palembang? Celimpungan? Karena lagi di Palembang, kita makan Palembang. Iya. Betul. Dan juga putra asli Sumatera Selatan. Nah, harus bangga ini Bangga dengan bisa makanannya. dicontoh oleh milenial sekarang. Ya. Nah, Samonian pecah tema kita hari ini ialah Pak akses permodalan bagi kalangan milenial. Betul. Nah, hari ini juga Pak Hafiz sudah membirukan studio PAL TV pecahnya. Setelah biru-biru siap juga mungkin membirukan hati pemirsa yang di rumah ya. Karena memang beliau ini selaku pimpinan BKSAP DPR RI fraksi PAN dan juga merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nah, Pak ini mungkin biar lebih mengenal sosok Bapak yang memang biasanya wong tahu namanya Pak Hafiz Thohir gitu ya. Gaweannya Pak sebenarnya apa Pak di fraksi di anggota Komisi 11 DPR RI Pak? Jadi saya diamanahkan oleh fraksi saya duduk di Komisi 11. Di mana Komisi 11 itu membidangi keuangan nasional, kemudian perbankan, Bank Indonesia di situ ada, terkait juga dengan pengawasan industri perbankan yaitu OJK, kemudian juga terkait juga dengan penjaminannya langsung juga di situ ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan ada juga auditor negara yaitu BPKRI. Betul. Karena industri keuangan dan juga negara APBN itu semua diawasin oleh auditor negara yang dalam hal ini bekerja di bawah pengawasan Komisi 11 BPKRI. Selain itu juga di level pemerintahan juga ada BPKP juga yang mengawasin keuangan di instansi-instansi pemerintah, dan juga kami bermitra dengan Badan Pusat Statistik Nasional dan terkait dengan ekonomi kredit usaha rakyat. Wah, kur ya Pak. Ya. Tetapi UMKM dari sisi makro, karena mikronya itu ada di Komisi 6 dan komisi yang terkait. Wah. Jadi itu secara sekelumit, termasuk juga Badan Perencanaan Nasional, Menteri Bappenas. Jadi di situ mulai dari musyawarah rencana pembangunan nasional dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, diramu jadilah perencanaan nasional yang diimplementasikan dalam bentuk APBN. Mantap. Jadi Komisi DPR RI, Komisi 11 DPR RI bagian keuangan dan perbankan. Nah, ini yang nak ditanya ke pas pemirsa ditunggu-tunggu Kalau pemirsa pengen komen-komen IG boleh, ini lagi ditanya ke dengan pasnian ini ada pakarnya. Betul. Nah, Pak ini kita temanya hari ini akses permodalan bagi kalangan milenial. Kalau Pak Hafiz lihat kalau di Kota Palembang ini Pak untuk permasalahan untuk akses permodalan, karena kalau kita lihat kan Pak kaum milenial ini UMKM juga sudah banyak Pak digandrungi sama kaum milenial. Apalagi kaum milenial ini salah satu kunci juga untuk perekonomian. Mereka sosmednya aktif ya Pak ya, baik untuk sebagai brand ambassador atau sebagai influencer itu. Nah kalau Bapak lihat Pak, cak mana sih Pak mereka ini memulai dari bisnisnya ini dewe, dan salah satu faktor agak kesulitan juga ialah modal. Nah, cak mana caranya dan cak mana cara untuk dapat mudah lah mereka itu mendapatkan modal itu Pak untuk membuka usaha yang baru. Ya, saya kira memang saat ini kita kaum milenial, khususnya generasi Z, Y dan lain sebagainya itu mendominasi startup, karena kita
tahu saat ini 55% tenaga kita itu memang boomingnya orang muda. Maka itu pemerintah juga menyiapkan beberapa paket untuk bagaimana mendorong keuntungan demografi ini, yaitu usia pemuda dan pemula ini untuk menjadi penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu juga di Komisi 11 itu kami menganggarkan bersama pemerintah itu kredit usaha rakyat nilainya 370 triliun. Tetapi memang karena ini bukan APBN, ya, karena ini diakses dari seluruh perbankan nasional, maka sifatnya tetap kepada proposal approachment. Maka dari itu diperlukan gagasan dan juga konsep bagaimana kita untuk mengajukan usaha kita sehingga dianggap ini layak untuk dibiayai oleh kredit usaha tadi. Kredit usaha ini beda dengan kredit komersil. Kalau kredit komersil bisa saja bunganya 15%, 13%, 16%. Kredit ini disubsidi oleh pemerintah. Maka itu dianggarkan 370 triliun tersebut agar kredit pemula mulai dari yang 10 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, sampai 5 miliar. Itu bisa dibiayain oleh perbankan, tetapi pemerintah memberikan bunga yang kecil, yaitu hanya 6%. Nah, inilah yang kita namakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Supaya apa? Supaya yang pemula tadi tidak terbebani oleh kredit yang dia pinjam. Kalau dia sudah ikut di komersil, kita anggap mereka sudah bukan pemula lagi. Kita anggap mereka sudah berhasil. Maka dari itu kita anggarkan kurang lebih 13 triliun 1 tahun untuk mensubsidi kredit tadi. Karena bunganya ditutupin oleh pemerintah, sisanya gap daripada selisih bunga komersil dan bunga subsidi tersebut. Nah, itu yang kami kawal di Komisi 11 agar ini bisa diakses oleh rakyat yang tidak punya cukup modal dan juga adik-adik startup yang pemula tadi. Kalau ini bisa berjalan, mungkin saja ya mereka tidak perlu lagi berpikir untuk kerja di instansi ataupun mengharapkan menjadi pegawai negeri maupun BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita juga bahwa mereka membuka usaha ini membangkitkan tenaga kerja, karena paling enggak kalau ada startup baru berdiri, dia paling enggak perlu 2-5 orang untuk bekerja di situ. Bayangkan kalau ada 1 juta anak-anak yang meng-create usaha baru, kemudian dia bisa mengangkat 2-5 karyawan, Indonesia sudah menyelamatkan 2-5 juta pekerja baru. Itu yang kita harapkan dari kredit. Untuk pengkreditan itu sendiri, Pak, itu diberikan ke seluruh perbankan, khususnya bank BUMN ya, Pak ya? Ya, jadi bukan uangnya diberikan kepada bank, jadi bank itu dia diwajibkan untuk ikut program serta memberikan kredit usaha rakyat tersebut perantara ya, Pak ya? Dengan bunga 6%. Nah, nanti sisanya untuk dicapai komersil, katakanlah 16%, 10%-nya pemerintah yang memberikan bantuan kepada bank tersebut. Dan pemerintah mengawasi agar ini bisa berjalan. Karena ini masuk ke program pembangunan nasional. Karena kalau ini tidak berjalan, maka tujuan kita untuk menciptakan pengusaha pemula tadi akan dengan sendirinya tidak tercapai. Untuk peraturannya sendiri, Pak, itu kita kembalikan ke perbankannya atau sudah ada juga peraturan? Sudah ada, dari ini? Aturan dari OJK itu jelas. Itu untuk jaminannya juga ada, Pak, harus kalau yang 1 juta sampai 20 juta tidak ada penjaminan. Jadi itu kita bebaskan penjaminannya, asal memang dia ada lokasinya tempat usaha, kemudian kita lihat usahanya itu memang visible, kita anggap, maka bank wajib untuk membiayakan tersebut. 0 sampai 25 juta. Karena itulah yang dianggap untuk kredit
yang sangat kecil. Di bawah itu ada lagi, 1 juta sampai 10 juta itu namanya UMI. Ya. Jadi ultra mikro kredit untuk pemula tadi. Itu biasanya warung-warung di pinggir jalan, ya, tukang sayur. Dia kadang-kadang modalnya hanya perlu 1 juta, 2 juta. Dia cicil sehari 50.000. Itu sudah berjalan sekarang. Betul. Kita jalankan kurang lebih sampai 10 triliun untuk UMI itu. UMI saja ya? Iya, UMI itu dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan di bawah PIP. Berarti kalau untuk UMI itu sendiri diajukannya kemana, Pak? Tetap Langsung ke perbankan. PIP. Oh, PIP. nanti yang ngurusnya itu, dan dia memang dianggarkan untuk memberikan kredit yang ultra mikro tadi. Jadi kalau kita perlu biaya 10 juta ke bawah, kita nggak perlu ikut yang kredit yang KUR ya? tadi, cukup di UMI. Tapi kalau kita perlu di atas itu, maka kita ikut KUR. Tinggal yang mana kita rasa sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita ingin besar, ya tentu kita harus ambil yang KUR. Baik. Nah, Luar biasa. Jadi untuk pemirsa yang belum jelas terkait dengan KUR, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hafiz Sohir juga terkait dengan regulasinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan Komisi 11 DPR RI, Pak, ini sangat tidak mudah membuat kebijakan tentang perekonomian yang ada di Indonesia, Pak. Tantangannya sendiri, Pak, selaku anggota Komisi 11, kalau kita lihat berhubungan dengan uang nih, Ujung Palembang nih, agak krusial, Pak. Ya? Ribet biasanya, Pak. Nah, ini tantangannya, Pak, untuk mengelola kebijakan perekonomian yang ada di Indonesia, Pak. Ya, betul. Jadi memang tidak mudah ya, karena kita masih punya 25 juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan ada 100 jutaan orang yang masih hidup di bawah UMR. Jadi PR ini yang kami pikirkan setiap kami membuat asumsi makro. Asumsi makro ini yaitu hulunya APBN. Jadi APBN itu bisa dibuat kalau sudah asumsinya kita tetapkan. Contohnya misalnya bunga tahun ini kita tetapkan berapa persen. Kemudian inflasi kita prediksi berapa persen. Kemudian harga minyak dunia itu berapa persen. Nanti kurs dolar kira-kira berapa persen. Dan ini bukan perkiraan, ini ada analisanya. Dan timnya juga bekerja di Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan di Bursa Efek Indonesia sudah mengamati, dan ini menjadi formula untuk kita tetapkan di Komisi 11. Ini asumsi makronya. Setelah itu jalan, baru dibikin kerangkanya. Oh, kalau begitu karena bunganya katakanlah tahun depan akan naik, maka kita harus punya strategi seperti ini. Nah, strategi-strategi itu yang akan disampaikan oleh pemerintah dan kami bahas di Komisi 11 terkait dengan perkembangan dunia. Juga kita melihat kalau memang ekonomi globalnya masih tertekan, maka kemungkinan ekspor itu akan melemah. Kalau ekspor melemah, maka kita harus memperkuat domestik, pasar domestik. Maka dari itu kita harus meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya belinya lemah, maka pasar ini nggak bergerak. Karena dia nggak bisa ekspor, kemudian di dalam numpuk. Ini yang harus kita kaji secara makro yang saya sampaikan tadi. Asumsi inilah yang akan membekali, kemudian merumuskan berapa sih untuk rakyat nanti, berapa sih yang subsidinya, berapa sih untuk menggerakkan industri, dan berapa untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari aparatur negara. Nah, itu yang kita bahas di 11. Memang panjang urusannya. Setelah itu masuk ke badan anggaran, karena balik lagi ke 11 baru diketok nanti. Betul. Jadi tidak mudah sekali untuk kebijakan ekonomi ini sendiri ya, Pak. Ya, karena menyangkut semua hal. Jadi aspek politik masuk. Benar. Global economic masuk. Betul. Perang Ukraine sama Rusia pun masuk di situ. Karena itu menyangkut minyak dan gandum dunia. Betul. Ketika harga ini naik, maka CPO ikut naik. Kenapa CPO naik? Karena memang orang terkendala minyak goreng dan itu tadi distribusi minyak. Karena terkait dengan perang dunia, maka CPO kita naik. Kenapa juga naik? Karena minyak di sana tidak bisa dijual, sehingga batu bara menjadi pilihan bagi negara-negara industri di Eropa. Makanya batu bara kita bisa naik sampai $300. Dan ini menjadi seperti durian runtuh bagi Indonesia. Ketika ekonomi dunia mengalami heating global, kita menikmatin
daripada kenaikan harga tersebut. Betul. Indonesia ini kan kaya ya. Betul. Gitu. Jadi Siap. harus Ini dimanfaatkan. karena Tuhan memberkahi Indonesia, saya kira. Betul. Iya, Karena di benar saat orang sekali. susah kok kita malah menikmati Menikmati. windfall profit. Betul. Wow. Luar biasa. Jadi itu tadi sedikit informasi di segmen 1, Benar. Cak Susan. Ada beberapa tadi kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh Komisi 11 dan juga tadi Pak Hafiz bercerita terkait dengan beberapa Modal, regulasi ya ya. untuk peminjaman permodalan untuk milenial. Nah, Ya. di segmen kedua kita bakal balik lagi dengan cerita yang lebih seru, pemirsa yang ada di rumah. Jadi yang nak ngopi boleh bawa kopinya lagi ke depan TV. Iya. Masih standby bersama Enak kami. komen-komen juga ya. Iya, masih standby bersama kami di Halo, Halo Palembang. Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir. Kita masih bahas tentang akses permodalan bagi kalangan milenial. Betul, dan tadi juga sudah diceritakan regulasi terkait mungkin milenial yang sampai saat ini masih bingung pencairan modal tuh seperti apa untuk Iya. memulai usaha gitu ya Nah, Pak. itu Nah tadi kalau kita ada. misalnya untuk peraturan yang paling mudah begitu Pak ya untuk pencairan modal ini yang ada di bank itu terkait dengan umurkah atau beberapa usaha Pak yang bisa mencairkan bantuan ini sendiri. tadi. Ya, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa bank-bank itu dia punya kebijakan internal. Katakanlah seperti bank BNI saat ini dia sudah membatasi untuk kredit batu bara. Ya. Bank Mandiri juga sudah membatasi corporationnya untuk kredit-kredit yang high risiko. Jadi ini sangat tergantung kepada situasi ekonomi. Kalau memang ekonominya lagi baik, maka biasanya akses semua jenis bisnis usaha itu mudah. Tapi kalau ekonomi sedang tidak baik, maka dia terbatas kepada item-item yang kira-kira pengembaliannya tidak bermasalah. Nah, ini yang harus kita jeli. Katakanlah gini, misalnya orang lagi susah nyari gula atau beras, maka bank-bank akan cenderung cepat membiayai orang yang berbisnis terkait dengan beras dan gula, pupuk, dipermudah itu Yang nanti. cash flow-nya cepat ya, Pak ya? Cash flow-nya cepat dan berpihak kepada segmen tertentu yang memang dibutuhkan. Misalnya kita apparel kita lagi maju, ya, ekspor kita baju dan pakaian kita diminati katakanlah, maka bank pun akan menaruh duitnya banyak di sana. Nah, adik-adik pemula entrepreneur ini harus juga jeli melihat situasi tersebut. Bukan berarti banknya nggak mau membuka kredit usaha showroom. Kalau dia mau buka showroom motor, motor lagi berjubel, ya kreditnya banyak masalah kan. Kalau kita lihat di pasar-pasar motor bekas itu kan banyak sekali yang ditarik sama leasing karena nggak mampu membayar. Maka kalau kita membuka bisnis showroom motor pasti tidak dikasih bank saat ini. Maka dari itu harus sesuai pada timingnya. Kalau katakanlah musim panen duku, ya kita perlu untuk jualan lapak duku, pasti bank juga jeli dia. Yang kredit yang sampai 25 juta tadi pasti cepat kalau itu bisnisnya terkait dengan distribusi buah duku tadi. Jadi pandai-pandailah membaca situasi, karena momen-momen inilah yang akan terkait sekali dengan berapa besar pemerintah atau perbankan itu akan menyalurkan kreditnya. Betul. Kalau lagi model panen ikan, tentu orang akan membiayai di situ. Tetapi kalau musim kemarau katakanlah, nggak mungkin orang akan membiayai penanaman padi, tidak mungkin, karena itu pasti jadi pusuh dia. Jadi maksud saya terkait dengan situasi, juga terkait dengan tren yang sedang viral, berjalan. Ya, kalau sekarang itu kan banyak alternatif di pinjaman online, tetapi itu kan berisiko tinggi. Kadang-kadang pinjaman online ini bunganya
nggak terasa kita hanya 5% sebulan, tapi coba kalikan 12, 60% setahun. Iya, betul. Benar. Ketika kita berhitung setahun nggak selesai, 2 tahun nggak selesai, itu sudah di atas kepala kita. Iya. Kita minjem 10, baliknya 30. Nah, itu yang harus kita cermati. Kalau memang turnovernya itu cepat, katakanlah putaran uangnya kita pinjam 10 juta, seminggu udah bisa kita balikin, nggak masalah. Bunga tinggi tersebut. Jadi ini yang harus dikaji. Pertama, lagi tren apa? Yang kedua, timing kita untuk pengembalian kredit tersebut cepat atau lambat. Kalau jangka panjang, maka tentu kita harus berhati-hati. Itu maksudnya. Dan pemerintah selalu mendukung ke arah sektor kemudahan kepada usaha tersebut. Misalkan kalau kita ingin bercocok tanam, maka pemerintah pasti akan lebih fokus untuk memproduksi pupuknya lebih banyak. Kemudian juga diberikan subsidi di situ maksudnya. Jadi APBN itu dia akan masukkan dananya kemana sektor yang akan membangkitkan ekonomi lebih cepat. Disitulah keberpihakan pemerintah kepada entrepreneurs tadi. Jadi kalau kita memang ingin milenial ini menjadi entrepreneur semua, maka juga pemerintah harus fokus memikirkan akses ke sana. Jadi dulu hanya 100 triliun kredit usaha rakyat itu. Hari ini udah 370 triliun. Artinya memang ini dibesarkan ruang ruang pencapaiannya supaya apa? Akses tadi dicapai oleh semua oleh anak-anak muda tadi. Betul. Atau pengusaha pemula tadi. Yang nggak harus anak muda sebetulnya, pengusaha pemula. Biasanya memang dominasinya ke anak muda. Oke, berarti jadi salah satu permasalahan juga untuk akses permodalan itu mungkin mereka yang tidak di ACC karena tren dan timingnya nggak tepat. Nggak tepat. Gitu. Misalkan sekarang banyak orang mengakses kredit, ya perkebunan, sawit segala macam, itu kok mendadak harus sekarang. Saya juga banyak ditelepon sama bankers, Pak itu mohon maaf, kami kemarin disu lah bahwa kami nggak mencuri kredit ini. Rupanya untuk dana pencalekan gitu. Nah, jadi bank-bank juga sekarang mengerem dana itu. Karena ini musim pemilu, jadi kredit yang kira-kira dimanfaatkan untuk salah pemilu gunakan itu, ya Pak ya? Disalah. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ini maksud saya timingnya dan kegunaannya itu juga dicermati oleh perbankan. Betul. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai pemerintah memberikan fasilitas ini tapi disalahgunakan ini. Betul. Pacak ini untuk modal caleg. Betul. Dan juga bagi pembuka usaha, mungkin kata Pak Hafiz tadi harus pintar membaca peluang. Kalau lagi musim hujan jangan jualan es cendol, Pak. Jangan jualnya pempek. Karena memang punya beberapa analis yang akan menentukan itu sendiri ya, dan Pak. mereka punya, dia dari profesor doktor punya perbankan itu menganalisis. Dan kita nggak bisa melakukan rekayasa di dalam proposal kita karena mereka punya ahlinya semua. Jadi saya menyarankan kepada adik-adik pemula entrepreneurs ini, ambillah bisnis yang risikonya kecil, kemudian yang trennya menguat. Jadi di situ akan pasti terjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat di situ. Ya, Pak, ya. Katakanlah sekarang kita lagi banjir nikel, kita ambil dong hilirnya. Kalau nikel itu misalkan, nanti ada sisa residunya yang ini kita buka UMKM di sisa ini. Setelah after pengolahan itu kan kita bisa olah lagi pasirnya itu menjadi macam-macam kegiatan lain. Nah, mungkin kalau yang seperti itu perbankan akan melirik banyak ya, Pak, ya? Untuk membiayainya karena memang kita lagi banyak-banyaknya memproduksi nikel tersebut. Jadi kaitannya di sana. Jadi kalau di Indonesia, dikatakanlah di Sumatera Selatan, kita punya batu bara sama CPO, maka pasti kredit itu akan dominasinya ke sana. Tinggal kita mencari hilirisasinya seperti apa. Nah, untuk di kota seperti Palembang ini, ya pasti perdagangan yang paling kuat ya. Dan bisnis kuliner yang paling tinggi. Pasti, warung kopi segala macam itu pasti akan diminati oleh
tamu-tamu yang datang ke kota Palembang. Nah, Midun harus tahu, jadi harus dijingok. Betul. Kalau musim nikah, Midun boleh buka bridal. Iya. Itu boleh. Jadi harus dilihat ya timingnya ya Pak ya. Musim nikahan itu sebelum nikah? Idul Adha kan? Iya, Ya. benar. Kita Boleh buka bisnis. make up, bisnis, Make up bridal, artis itu sewa-sewa laku. baju Iya, Pak ya. benar-benar. Kalau nak ngaju ke kredit 100 juta cepat itu. Iya. Betul, karena tadi bacaannya, ya. dibaca peluangnya tadi ya. Benar. Nah, Pak, ini terkait dengan Agak konflik. sedikit melenceng Iya, sedikit kita. Pak ini. Siap. Konflik dengan Palestina, kabarnya juga Pak Hafiz Soleh sudah Ikut rapat ya, Pak? mengikutkan rapat internasional Pak. Dan ini Ya. seperti apa Pak terkait dengan konflik ini sendiri? Oh ya, itu karena ini mengganggu juga ya hubungan dagang kita antar negara. Palestina Israel ini memang menjadi momok yang sangat kurang enak bagi Betul. kita karena kita terpaksa juga harus memberikan perhatian khusus ke sana. Kami baru pulang dari Angola, di situ kami rapat Interparliamentary Union yang rapat tahunan. Kebetulan akhir tahun ini dilakukan di Afrika karena jatahnya Afrika. Di sana berkumpul kemarin dari 155 negara anggota IPU, itu hadir kurang lebih 70-an negara. Dan kami Indonesia menginisiasi. Jadi kami Badan Kerjasama Antarparlemen itu sebagai inisiator untuk mengajukan resolusi sanksi kepada Israel. Ya. Jadi waktu itu ketua delegasinya Fadlizon dan saya wakil delegasi menyampaikan petisi tersebut agar masuk dalam rekomendasi emergensi untuk hasil keputusan IPU tersebut. Ini disambut oleh semua audiens. Fadlizon pidato berapi-api dan disambut oleh hampir semua negara, hanya sebagian kecil negara yang menolak. Karena itu tidak diterima secara mutlak, maka dilakukanlah voting. Alhamdulillah kita menang voting 64%. Nah, kita pikir itu sudah akan menjadi resolusi. Ternyata ada aturannya di situ 2/3 daripada itu ya baru bisa dikatakan resolusi tersebut bisa dimajukan sebagai rekomendasi IPU. Nah, ini yang jadi tantangan kita bahwa sesuatu hal yang jelas di depan mata itu kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia, saya kira itu nggak perlu di voting. Iya. Karena kesalahan atau pelanggaran hak asasi manusia itu sudah bagian daripada against the law. Iya. Sehingga apapun juga hasilnya, mau votingnya kalah atau menang, hukum di atas segalanya. Itu yang kami maksudkan. Jadi kami ingin merubah, tahun depan ingin merubah peraturan 2/3 tersebut. Untuk hal tertentu seperti itu, maka kita tidak menginginkan ada voting harus lebih daripada 2/3. Cukup 50% plus 1, saya kira sudah majority. Betul. Itu yang kami usulkan kemarin agar dibahas di tahun depan. Jadi saya melihat negara-negara barat khususnya yang membela Israel itu melakukan standar ganda. Ya. Jadi mereka tetap menyuarakan hak asasi manusia, tetapi ketika rekannya Dibantai. terkait dengan masalah tersebut, dia bela dengan hak-hak istimewanya. Betul. Persis seperti Ibu Menlu kemarin pidato di PBB dengan berapi-api. Saya sangat bangga punya Menlu yang begitu berapi-api membela Palestina, tetapi tidak ada hasil karena di situ akan ditentukan oleh negara-negara yang mempunyai hak veto. Jadi memang ini Kita- kita lihat ini all about humanity Pak ya, Iya. bukan lagi Betul. tentang religion. Kemanusiaan maksudnya. ya Pak ya. Ya, jadi masalah kemanusiaan, hak asasi pelanggaran itu saya kira dia itu sudah ada aturan hukumnya. Betul. Jadi tanpa kita harus bertanya aling-aling, hal tersebut tidak selayaknya untuk memerlukan dukungan 2/3 suara atau harus diveto. Kira-kira begitu maksud saya. Ya. Dan saya juga pernah menyampaikan ke dalam rapat di PBB waktu tahun lalu bahwa Dewan Keamanan PBB itu kita anggap sudah tidak efektif bekerja. Karena kalau dia efektif, kenapa masih terjadi perang-perang di antara perbatasan negara-negara sahabat kita di Afrika, di Timur Tengah, di beberapa Asia Selatan seperti Myanmar dengan perbatasannya dan lain sebagainya. Artinya apa? Dewan Keamanan PBB tidak berfungsi sebagai fungsinya, mengamankan dunia. Benar. Maka kami mengusulkan Indonesia ketika itu
Dewan Keamanan PBB harus diperluas perwakilannya. Seperti Asia Tenggara yang punya penduduk hampir 600 juta jiwa, dia harus punya satu keterwakilannya di sana. Karena mewakili suku-suku besar bangsa dunia. Kalau itu tidak dimasukkan, maka 5 negara ini mewakili siapa? Itu yang kami pertanyakan. Sebetulnya Jerman waktu memimpin sidang tersebut menerima, tetapi kembali lagi kita lihat standar gandanya negara-negara Barat, akhirnya resolusi tersebut hanya menjadi catatan saja, tidak menjadi rekomendasi. Betul, setuju dengan Pak Hafiz tadi bahwa memang ini tidak lagi menjadi voting harusnya, tapi menjadi panggilan hati begitu ya, Pak. Jadi ada perkata, you don't need to be a Muslim for stand up for Palestine. Iya, karena Palestina itu bukan masalah agama Islam. Betul. Bahkan Islam sama Kristen itu sama banyaknya. Betul. 20% sama 30%. Dan sama-sama mengajarkan kemanusiaan, Pak. Betul. Dan sekira ketika kita against HAM, maka tidak berlaku kepada agama. Benar. Karena semua manusia itu sama di mata Tuhan. Betul. Gitu dia. Baik, luar biasa itu tadi. Cek Susan ngapalkannya 2 tahun itu, Pak. Kalimat bahasa Inggris tadi itu, Pak. Iya. Agak terpletot-pletot dikit ya. Kayaknya cocok nih di BKSAP ini. Mantap ini. Langsung dipinang ini. Baik, pemirsa yang di rumah, kita masih ada segmen lagi ngobrol bersama dengan Bapak Hafiz Thohir. Ini menarik sekali. Tidak hanya tentang keuangan, tapi juga tentang kemanusiaan yang tadi sudah dibawa oleh Pak Hafiz Thohir terkait dengan rapat panitia internasional juga. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita balik lagi sudah melewat juga ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Siap. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir dan tadi kita sudah di segmen 1, segmen kedua ini menarik sekali cerita tentang terkait gejolak ekonomi dan juga usaha-usaha yang akan mungkin menjadi besar dan memang didukung oleh Komisi 11 dan juga Bapak Hafiz Thohir juga. Nah, Pak Ahmad, ini kita ngobrol-ngobrol tentang Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bapak kampung Palembang asli, ya, Pak ya? Nah, Pak, kalau Bapak jengok Pak perekonomian di Kota Palembang, khususnya UMKM, karena Cek Susan jengok sama Cek Midun, caknya Pak Hafiz nih menggebu-gebunan ya dengan UMKM Kota Palembang nih, Pak. Caknya Bapak jengok peluang UMKM Palembang nih luar biasa, coba Pak. Boleh, Pak? Cak mana jengoknya? Jadi saya lihat ya, kenapa Jogja ketika COVID dia masih berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Karena memang di situ comparative advantage seorang Jogja itu mampu mereka tampilkan. Bagaimana dia menjual lesehan model ala Malioboro, angkringan, itu membuat semua orang ingin ke Jogja. Iya, benar. Itu yang mampu mereka jual sehingga Jogja punya nilai tersendiri di mata turis dan wisatawan. Saya kira kalau khusus kasusnya terhadap Kota Palembang, Palembang ini kan juga punya nilai yang tidak dipunyain orang. Betul. Kearifan lokal. Pertama, juga. kita punya sungai. Mana ada sungai sebesar Sungai Musi? Benar. Tapi kalau kita bilang, aku mau makan pempek sambil naik kapal, ada enggak? Susah nyarinya kan? Iya, betul. Benar. Coba kita lihat di Bangkok. Di setiap 1 kilo ada jetty, 1 kilo ada jetty. Kita bisa naik kapal langsung. Mau dinner malam, makan siang, semua lengkap di Sungai Bok. Enggak lebih bagus dari Sungai Musi kok Bangkok itu. Nah, yang seperti ini mestinya kita tumbuh kembangkan. Saya yakin kalau ini ditumbuh kembangkan, maka ini akan menjadi ciri khasnya Kota Palembang. Coba kebayang nggak kita di atas kapal di Sungai Musi, kita makan pempek sambil makan minum cuko, kemudian di situ juga ada udang satang gitu, iya, benar. ada nasi samin gitu. Betul. Wisata yang dari Arab akan masuk, wisata yang dari bule-bule tadi ingin makan ikan kita dan udang kita. Saya kira ini yang bisa kita jual. Ya, bagaimana memasarkan ini, itulah mestinya tanggung jawab pemerintahan kota yang ada di sini. Jadi kalau tanpa dukungan kebijakan dari pemerintahnya, maka bisnis di Kota Palembang ini juga tidak akan bisa cepat untuk lari. Jadi maksud saya ini harus inherent. Ketika rakyat pengen dia berbisnis, maka pemerintah harus membuka
kapasitas dia sebagai pemangku kebijakan membuka akses itu selebar-lebarnya. Karena apa? Karena semua APBD yang ada itu kita hasilkan dari pajak yang dinikmatin oleh penghasil-penghasil dari pengusaha tadi. Jangan lupa bahwa di Indonesia ini boleh saja perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas, Sampurna dan lain sebagainya, tetapi mereka hanya menyumbang 10% dari pendapatan negara. Sisanya 85% dari UMKM. Maka dari itu scope of ini pemerintah itu harus betul-betul memperhatikan UMKM ini karena dia membiayai APBN kita hampir 85%. Betul. Jadi bukan kita menafikan usaha-usaha besar, tetapi kalau memang ingin memperkuat perekonomian kita, ya rakyat yang ratusan juta ini kan kita buka akses sebanyak-banyaknya. Toh lebih baik penduduk kita semua bisa berusaha dibanding dengan hanya 10-20 perusahaan besar mengayomi seluruh penduduk. Itu akan jauh lebih merata penghasilannya dan kesejahteraannya dengan kita membuka akses selebar-lebarnya di sektor UMKM kepada pebisnis-pebisnis yang katakanlah tadi kita lagi booming anak-anak muda. Jadi mereka ini kita dorong untuk mengambil porsi tersebut. Jadi kami di Komisi 11 tentu ingin bahwa setiap uang yang dikeluarkan oleh bendahara negara, dalam ini Menteri Keuangan, itu harus menghasilkan usaha. Setiap uang dari keringat pajak rakyat itu harus bisa membangkitkan ekonomi kita. Sehingga orang yang akan berusaha nanti ke depan tidak sulit untuk mencapai akses daripada kredit dan lain sebagainya. Ini yang kami selalu dengungkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi memang sekali lagi saya sampaikan, budaya kadang-kadang tidak sama. Kalau orang Jogja itu kan cenderung sama semua, karena suku Jogjanya. Kalau kita kan banyak suku ini ada. Palembangnya 20%. Kan? Ada yang pacak diatur, ada yang tidak. Ada yang pacak diatur, ada datang wong dari luar lagi, pacak diatur lagi. Sehingga keragaman ini membuat juga kadang-kadang kebijakan itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu perlu juga urut sertanya aparat yang memberikan rasa keamanan, kenyamanan itu untuk turun serta di dalam mengamankan bisnis-bisnis kerakyatan ini. Betul. Tapi kalau dari pusatnya DW Pak, untuk UMKM itu ada perhatian khusus Pak? Ada kan itu langsung dipegang oleh Menko Ekonomi. Pak Erlangga itu sebagai kepala dan penanggung jawab KUR UMKM-nya itu. Beliau dan dia sudah membuat peraturan kementerian terkait dengan KUR dan UMKM ini. Itu bisa diakses di Google bagaimana peraturan tersebut memang dibuat untuk berpihak kepada masyarakat. Maka dari itu kemarin sebetulnya Presiden minta 470 triliun untuk KUR ini disebar untuk dinikmatin oleh masyarakat, tetapi kajian dari kementerian itu saat ini kita baru bisa untuk menyediakan 370 triliun. Nah, dulu saya pernah men-advance Menteri Keuangan sebaiknya KUR itu tidak dibebankan semua kepada perbankan karena kalau dibebankan semua kepada perbankan itu kan semua berharap dia punya keuntungan. Ya. Begitu dikejar oleh keuntungan, maka yang proposal tanpa agunan tadi pasti akan sulit tembus. Nah, jadi saya minta bahwa OJK turun tangan menggunakan APBN pemerintah kepada yang kredit-kredit yang pemula dan kecil sekali, itu tidak perlu lewat perbankan. Kita buka lembaga khusus untuk melakukan pengentasan kemiskinan sekaligus juga mengangkat entrepreneur pemula. Betul. Yang pastinya tetap diawasi oleh OJK ya Pak. Betul. Karena kita sudah punya lembaganya, OJK ada, LPS-nya juga ada. Jadi dan pemerintah tinggal memberikan premi diperbesar di Jamkrindo dan Askrindo sebagai pasca jaminan akhirnya terhadap kredit yang kemungkinan akan macet. Dan percayalah, NPL-nya kredit rakyat itu kecil. Betul. Karena rakyat ini sebetulnya dia dengar surat aja udah takut. Benar. Jadi beda dengan konglomerat. Mungkin disuratin pun dianggap lalu aja. Ke pengadilan pun dia hadapin dan kadang-kadang menang. Iya, betul. Nah, jadi saya kira memang ke depan kita harus merubah segmen seperti ini dan kita harus rubah supaya
rakyat itu merasa betul-betul, oh ini negara saya betul-betul anak emaskan pengusaha pemula, khususnya pengusaha kecil. Benar. Salah takut Pak kayak Midun kemarin dikasih surat juga Betul, ada leasing 3 bulan Pak. Langsung Pak dia jual kalung Pak untuk bayar itu. Betul, jadi kalau Konglo malah kalau dikasih surat disomasi lagi Pak. Kalau Midun langsung jual kalung dia Pak. Krisis moneter tahun 98, 678 triliun itu bukan kredit rakyat. Justru konglomerat itulah di bail out oleh negara. Maka dari itu kita ciptakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku tahun 2005, ada lembaga penjamin simpanan supaya negara tidak lagi boleh meng-bail out utang-utang swasta maupun utang-utang BUMN. Kalaupun memang macet, KUR itu tidak besar jumlahnya Pak ya. Betul. Karena yang diberikan itu ada batas-batasannya. Dan kecil. Kalau kita hitung ya, 370 triliun untuk pemula itu dibanding dengan jumlah rakyat kita yang 275 juta, hanya sekitar 1,3 juta per orang. Ya kan? Artinya itu kecil sekali kalau untuk skala usaha. Maka dari itu kita minta untuk spesial enforcement-nya yang terhadap 0 sampai 25 juta tadi, itu langsung ditangani oleh satu lembaga yang khusus dari APBN. Benar, Nian itu ya. Jadi tidak banyak ego ya, nak dirinci. Jadi nggak perlu lewat bank dia. Bank tentu saja 025 kasihan dia. Kadang-kadang nulis saja nggak bisa. Benar. Ya petani itu kan, apalagi mau teken, kadang cap jempol aja dia. Jadi aksesnya dipermudah begitu. Dipermudah, karena memang tujuan ekonomi Pancasila itu adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan cara tentu saja yang bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, luar biasa ini. Pak Hafiz, sebelum kita menutup rangkaian acara kita hari ini, Pak Hafiz Thohir boleh memberikan himbauan mungkin Pak untuk masyarakat yang saat ini masih ragu untuk memulai usaha. Dan ini akses modalnya yang memang sudah ditangani secara langsung oleh Komisi 11. Silakan Pak ke masyarakat. Ini kameranya. Ya, jadi kepada adik-adik pemula, khususnya di entrepreneurs pemula, ya, apalagi yang masih milenial, saya mengingatkan sekali lagi begitu banyaknya pinjaman online untuk selalu mengkaji dan berhati-hati terhadap pinjaman online. Selain juga banyak yang ilegal, juga suku bunganya kadang-kadang memang agak mencekik leher. Maka dari itu jangan takut untuk mengakses perbankan, karena perbankan kita, kredit-kredit kita itu juga dijamin oleh asuransi nantinya untuk yang kredit usaha rakyat. Dan kepada kawan-kawan semua, sekarang perbankan kita juga sudah ada bumpernya. Kita punya LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan juga, yang akan mengamankan dari perbankan tersebut dari kebangkrutan. Jadi kemungkinan usaha untuk stuck di jalan itu hampir sudah tidak ada peluang lagi, karena mengingat undang-undang PPSK yang baru, yaitu yang nomor 4 tahun 2023 kemarin kita sahkan, semua oversight dan juga LPS ditambah 2 komisioner, yaitu khusus dengan untuk pengawasan terhadap pinjaman online dan juga pengawasan terhadap crypto money. Ini yang sekarang anak-anak muda banyak bermain di sektor tersebut. Ini tidak dijamin negara. Jadi hati-hati kalau kriptonya katakanlah hari ini 100 juta, besok jadi 1 miliar, kemudian jadi turun lagi 50 juta, negara tidak akan menjamin kerugian tersebut. Jadi jangan takut, masukin saja perbankan karena dia legal dan dilindungi oleh pemerintah. Sepanjang dia mengikuti aturan OJK, maka di situ juga kita sama-sama terlindungi. Banknya dilindungi, juga kreditornya dilindungi. Dan kami DPR khusus Komisi 11 terus mengawasi aktivitas perbankan ini, karena perbankan ini juga merupakan sendi-sendi napas daripada perekonomian kita, maka dia juga harus kami dukung untuk diperkuat permodalannya dan juga memperkuat kredit akses kepada masyarakat. Mantap. Ini. Baik. Luar biasa ini pencerahan pagi hari oleh anggota Komisi 11 DPR RI yang memang secara khusus memberikan untuk masyarakat
ingin memulai usaha ya, yang masih bingung. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad untuk Sama-sama. waktunya sudah mampir ke studio Iya, Pak TV. mudah-mudahan bisnis kulinernya semakin maju. Amin. Dan Bapak Iya. juga semakin sukses. Amin. 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 Dan Amin. ditunggu lagi karya-karyanya Pak untuk Sumatera Selatan dan juga Indonesia. Pak. Siap. Terima kasih Amin. Pak Hafiz Thohir dan pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita yang luar biasa menarik yang dari narasumber yang tidak asing lagi di Iya, Sumatera asing Selatan lagi, wong tentunya. kita dewe ya. Betul. Pemirsa yang di rumah, Halo Palembang cukup sampai di sini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang. Ini setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cemidun. Aku Cesusan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.